Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasuha, guru pendidikan agama Islam di SDN Sindang Asih 2, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Kementerian Agama Republik Indonesia, batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja video pembelajaran di kelas 4 sekolah dasar dengan materi yang berjudul Sholat Duha dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau biasa disebut PBL. Kepada segenap Bapak dan Ibu Dewan dosen pembimbing UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pendampingan arahan dan bimbingannya selama dalam pembelajaran berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan seperti apa video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bapak ulangi lagi, ya diulangi lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya kita berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya, ya. Bapak harapkan semuanya bisa bisa belajar dengan serius. Ya, sebelum kita memulai belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya pimpin doanya. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai, Bapak akan mengecek terlebih dahulu hari ini siapa yang masuk, siapa yang enggak. Ya, hari ini masuk semua. Iya, ya, coba Bapak absen dulu ya. Yang di absen namanya atau yang dipanggil namanya bilang hadir. Kalau yang nggak masuk, bilang temennya kenapa nggak masuknya. Siti Adelia Nurhasana. Ya, semuanya sudah disebutkan. Ya, ya Bapak harapkan semuanya. Ya, sebelum dimulai pembelajarannya, Bapak harapkan semuanya yang rajin sekolahnya. Karena kenapa? Karena dengan rajin bersekolah, kalian pasti akan mendapatkan ilmu nanti yang sudah diajarkan oleh gurunya. Dan yang selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Supaya apa? Supaya dalam diri kita masing-masing itu ya, supaya tumbuh rasa patriotisme kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Ya, kita akan menyanyikan lagu nasional di sini. Kita akan menyanyikan bersama-sama, yaitu Garuda Pancasila. Ya, semuanya diharapkan berdiri. Ya, semuanya berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Dalam hitungan 1, 2, 3 kita mulai ya. Semuanya ya, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku, maju, ayo maju, ayo maju. Ya, diharapkan duduk kembali. Ya, setelah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila, ya di sini ya Bapak akan menjelaskan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Ya, tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya. Ya, ingin bertanya tentang materi kemarin yang sudah Bapak ajarkan atau yang sudah Bapak jelaskan, ya, yaitu tentang sholat rawatib di sini. Ya, makanya nanti kalau ada yang tahu boleh angkat tangan, ya, jawab pertanyaan materi yang kemarin Bapak sudah sampaikan. Ya, jadi materi yang kemarin Bapak sudah sampaikan, Bapak akan bertanya di sini, ya, siapa yang masih ingat atau tahu tentang sholat rawatib dan kapan dilaksanakannya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh ya, Kila, coba apa? Setelah sholat wajib 5 waktu. Berapa rakaat yang dikerjakan sholat rawatib? 2 rakaat ya, 2 rakaat. Tepuk tangan buat Kila. Ya, alhamdulillah kalau masih ingat.
Ya, jadi ya materi yang sudah kemarin Bapak ajarkan yaitu tentang sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan setelah sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat 5 waktu, sholat rawatib juga bisa diartikan dengan sholat apa? Sholat qobliyah ba'diyah. Ya, berarti sholat qobliyah itu sebelum sholat 5 waktu, ba'diyah yaitu setelah sholat 5 waktu. Ya, itu. Dan sekarang kita akan belajar tentang materi hari ini yaitu tentang sholat duha. Ya, sholat duha ini itu sholat yang apa namanya hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Karena kenapa? Sunnah yang dianjurkan. Karena kenapa? Karena sangat penting buat kita kerjakan. Ya. Apa saja pembahasannya? Ya, pembahasannya yaitu ya, sholat duha itu yaitu sholat yang kita sering kerjakan. Ya, kita kerjakan itu biasanya setiap menjelang terbitnya matahari. Karena kenapa? Karena pada waktu itulah ya seseorang itu akan mencari rezeki. Makanya banyak orang yang mengatakan bahwa sholat duha itu sebagai sholat sarana untuk memperlancar rezeki. Ya. Makanya alangkah baiknya ketika kita mau bekerja, orang tuanya mau bekerja, ya dianjurkan sholat duha terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena dengan sholat duha, insya Allah nih, ya setelah sholat duha, rezeki yang nanti akan dicari pada pagi itu sampai menjelang sore akan Allah lancarkan. Ya, makanya disebut sholat duha itu sebagai sholat sarana untuk memperlancar rezeki. Selain itu juga sholat duha juga sebagai apa? Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah supaya dekat. Ya. Semakin kita rajin sembahyangnya, insya Allah kita semakin dekat kepada Allah. Karena kenapa? Karena kalau kita jauh kepada Allah, nih Allah pun akan menjauhi kita. Ya, siapa yang mau dijauhi oleh Allah? Ada nggak? Ada yang mau dijauhi? Nggak ada. Makanya kalau nggak mau dijauhi, rajin-rajinlah sholat seperti itu. Ya. Terus kemudian sholat duha juga di sini yaitu sholat yang dikerjakan yang jumlah awalnya itu 2 rakaat. Pak, apa sholat duha itu hanya 2 rakaat? Nggak mesti. Ya. Ada yang mengatakan bahwasannya minimal sholat duha itu 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Tapi ada beberapa ulama juga yang menjelaskan bisa sampai 12 rakaat maksimalnya. Ya, Pak, kalau misalkan sampai 20, 30, Pak, kebanyakan. Udah, kan waktu paginya itu kita mencari rezeki itu kan waktunya sempit. Kalau kebanyakan sholat sampai 20, 30 nanti kelamaan kapan nyari rezekinya. Ya, makanya para ulama mengatakan ya ada yang maksimal 8 rakaat, ada yang mengatakan maksimalnya 12 rakaat. Pak, bagaimana tata cara melaksanakan sholat duhanya? Tata cara melaksanakan sholat duha yaitu sama dengan melaksanakan sholat fardu. Apa? Ya, diawali dengan niat dan diakhiri dengan uluk salam, sama sujud ruku semuanya. Sekarang ya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian
kalian membuat beberapa kelompok itu ya sudah Bapak siapkan. Ya ada 4 kelompok. Ya, jadi di sini nanti Bapak akan tugaskan setiap kelompok itu ya memberikan atau menjelaskan beberapa tentang cerita pengalamannya tentang sholat duha. Ya, baik itu cerita sholat duha di rumah ataupun di sekolah. Nanti kalian di situ diskusikan sama teman-temannya. Setelah sudah, nanti tinggal presentasikan ke depan, tinggal dibaca apa saja pengalamannya, baik di rumah maupun di sekolah. Ya. Jadi ini ada 4 kelompok, ya sebut aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di situ. Ya, jadi nanti kalian diskusikan, ya tulis kelompok berapa, kelas berapa seperti itu. Paham semuanya? Paham, ya. Ya, harap nanti diskusikan ya sama teman-temannya ya. Harus belajar berdiskusi semuanya. Ya, pendapatnya apa, cantumkan di situ. Nanti tinggal presentasikan ke depan. Ya, jangan lupa ditulis itu tadi sesuai kelompoknya, kelompok berapa. Ya, terus kemudian kelasnya kelas berapa. Ya, sekarang diskusikan sama kelompoknya masing-masing. Jangan ada yang ngobrol, semuanya harus berdiskusi. Ya, di situ. Ya, kamu kan kelas 4 di situ, kelas 4. Ya, tadi kan sudah Bapak kelompokkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Diskusikan ya. Sudah didiskusikan, sudah? Sudah semuanya belum? Sudah, ya. Kalau sudah didiskusikan, ya beserta kelompoknya, ya nanti Bapak panggilkan berkelompok, nanti ketika dipanggil presentasikan maju ke depan apa saja pengalaman kalian tentang sholat duha baik di rumah maupun di sekolah. Paham semuanya? Ya, sekarang Bapak panggilkan dulu kelompok 1 maju, harap presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Maju. Ya, semuanya maju. Semua kelompoknya, semuanya. Akhir yaitu yang paling keren nih, kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. Lebih lantang ini suaranya ini. Ya, bisa dimulai? Ya, silakan mulai. Yang keras, Julmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain dengarkan kelompok 4-nya. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Ya, semuanya luar biasa ya, punya keberanian yang luar biasa.
Jangan lihat jawabannya yang bagus, tapi lihat yang penting keberaniannya. Kalian sudah berani ke depan, sangat luar biasa. Ya, itu sangat luar biasa. Terus kemudian setelah kalian mempresentasikan yang sudah kalian kerjakan, Pak, ada pertanyaan. Pak, niat sholat duha itu apa namanya, di rumah atau di sekolah itu sama nggak? Ya sama. Ya, seperti yang ada di apa namanya di layar. Ya, ini niat sholat duha. Di sini niatnya yaitu nawaitu kau wudhu, ini niat sholat duha, kau wudhu. Ya, ini nawaitu an usalliya sunnatad duha rak'ataini boleh ditambah mustaqbilal kiblati, boleh langsung lillahi ta'ala. Ya, kita baca yang di layar aja dulu ya. Baca nawaitu an usalliya sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Niatnya nanti kalau kalian sholat niatnya dalam hati, nggak usah dibaca keras-keras. Niatkan dalam hati, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya, jadi niatnya sama saja, baik di rumah maupun di sekolah, nggak ada yang membedakan. Pas sholat sunnah duha boleh nggak dikerjakan berjamaah? Ini ada beberapa perbedaan pendapat. Para ulama ada yang mengatakan sholat duha yaitu dikerjakan dengan sendiri, ada juga yang dikerjakan dengan berjamaah. Ya, boleh-boleh saja selama buat pembelajaran. Yang nggak boleh itu yaitu yang nggak sholat duha. Yang nggak boleh itu yang nggak sholat duha. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ini kurang semangat ya. Kita semangat dulu dengan menyanyikan tepuk anak soleh supaya semuanya jadi anak soleh dan soleha. Yang semangat ya, tepuk tangannya ya, supaya semangat ya. Dimulai dari 1, 2, dan 3 baru dimulai. 1, 2, 3. Tepuk tepuk anak soleh. Anak soleh. Kain sampai mati. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah semangat? Udah semangat semuanya? Sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan semangat terus ya belajarnya. Supaya apa? Supaya nanti kalian benar-benar menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, baik soleh dan soleha raganya maupun soleh dan soleha batinnya, seperti itu. Ya, kemudian di sini Bapak akan membuat sebuah permainan pembelajaran. Ya, permainan pembelajaran itu nanti Bapak bentuk nih setiap kelompok itu dengan nama kelompok masing-masing. Ada di sini ya. Di sini Bapak menamakannya yaitu stasiun. Ya, stasiun itu sama dengan kelompok. Di sini ada stasiun literasi, ada stasiun game, ada stasiun ada stasiun visual, dan juga ada stasiun
menggunakan fiktur atau fiktur. Pertama yaitu stasiun literasi, kedua stasiun visual, ketiga stasiun game, keempat stasiun fiktur. Jadi ini kelompok 1 yaitu stasiun literasi, kelompok 2 stasiun visual, kelompok 3 yaitu stasiun game, kelompok 4 yaitu stasiun fiktur. Ya, tepuk tangan buat stasiun 4-nya. Ya, itu tadi ya tadi praktek sholat duha yang dikerjakannya itu 2 rakaat. Paham semuanya? Paham semuanya? Ya, alhamdulillah. Ya, terus kemudian ya di sini ya setelah sudah mempraktekkan tentang sholat duha ya karena waktunya sudah berakhir. Sebelum itu nanti minggu depan kita per kelompok itu nanti akan mempraktekkan beberapa atau secara perwakilan nanti untuk mempraktekkan tata cara sholat duha ya beserta dengan doanya. Jadi nanti kalian persiapkan saja ya. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mengadakan beberapa praktek tentang sholat duha. Ya, karena apa? Karena sholat duha ini penting. Ya, penting. Makanya Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat duha. Supaya apa? Supaya rezeki kita lancar dan juga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah sini. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, supaya lebih semangat lagi, ya kita tepuk tangan lagi. Tepuk tangan ini, jangan anak saya tepuk tangan apa lagi? Tepuk semangat tadi supaya nanti di rumahnya semangat belajarnya, semangat ibadahnya, semangat segalanya. Paham ya? Dimulai dari 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat belum? Ya udah sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, setelah itu nanti di rumahnya, dengarkan, di rumahnya rajin-rajin sholatnya, rajin-rajin sembahyangnya, terutama sholat duhanya ketika kalian libur nih. Misalkan di rumah hari Minggu libur, sholat duha laksanakan. Ya, di sekolah kalian lancar, di rumah pun harus lancar sholat duhanya supaya rezekinya lancar di sini. Ya, paham semuanya? Paham semuanya? Iya, kalau paham sudah siap-siap untuk mengakhiri pembelajaran, siap-siap. Sudah siap pimpin doanya sama ketua kelas. Innal insana ya, jadi nanti ketika pulang di jalannya jangan ada yang bercanda.
Ya, jalannya jangan ke tengah-tengah banyak kendaraan. Jalannya jangan ada yang bercanda. Baca doa ketika di jalan supaya selamat. Ya, terakhir boleh pulang. Ya, yang rajin di rumahnya. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati jalannya.